Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan. Bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini Sobat RH sekalian, saya akan membahas berita yang disampaikan kepada saya oleh yang bersangkutan, yaitu Haris Pertama, Ketua Umum KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang mendesak ya, meminta pihak siapapun ya, KPK mungkin kepolisian, memeriksa Benny Mamoto dan Khairul Anam karena diduga dalam tanda kutip terlibat dalam kematian Yosua. Loh, kok bisa begitu? Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan sebagai terlibat tersebut ya. Jadi ini menarik ya, karena Benny Mamoto adalah Kompolnas, Ketua Harian Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, sementara ini adalah anggota Komisioner Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Oke, nanti dari sisi hukum tata negara saya akan lihat ya. Kita harus membedakan, memeriksa karena kinerja institusi nggak bisa, tapi kalau seandainya terlibat tindak pidana ya bisa. Tindak pidana apa? Ya, ini andai ya. Oke, coba kita bacakan. Diduga terlibat kematian Brigadir J, Haris Pertama meminta Benny Mamoto hingga Khairul Anam diperiksa. Yang dimuat lintasparlemen.com ya. Oke. Jakarta, kali ini Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyerang Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Irjen Purnawirawan Benny Mamoto yang disebut-sebut terlibat dalam skenario yang dibuat Verdi Sambo. Benarkah? Kok bahasanya menyerang? Sebelumnya Benny Mamoto telah mengklarifikasi terkait video yang viral menyebutkan tidak ada kejanggalan dari kematian Brigadir J atau Yosua. Komentar Benny itu mengacu pada rilis yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan secara resmi. Nah, ini yang how come rely on sesuatu yang it seem resmi, tampaknya resmi, tetapi kan pas kita harus menggunakan akal sehat seandainya kita mau menggunakannya. Tapi seandainya tidak, ya gimana? Bagi Benny, Kompolnas tak punya wewenang menyelidiki seperti yang dimiliki oleh Komnas HAM. Karena itulah ya harus hati-hati berkomentar ya. Kita tidak punya kemampuan untuk mengatakan itu benar atau tidak benar. Maka jangan bilang tidak ada kejanggalan, karena kalau bilang tidak ada kejanggalan itu sudah opini. Yang benar adalah menurut Polres Jakarta Selatan atau menurut Kapolres Jakarta Selatan. Nah, itu this is right, berarti kita cite ya, kita melakukan citation, kutipan terhadap Kapolres. Tapi begitu kita mengatakan tidak ada yang janggal, itu namanya kita berpendapat, kita endorse, melakukan endorsement terhadap rilis tersebut ya. Kan beda ya antara berpendapat sama mengutip. Oke. Menurut Haris, apa yang disampaikan oleh Benny itu hanya dalih untuk menutupi diri dari skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Untuk itu Haris meminta tim sus Mabes Polri untuk memeriksa Benny. Sebab lanjut Haris, bisa saja dari hasil pemeriksaan Benny bisa mendapatkan informasi yang lebih terang. Apalagi ungkap Haris, dugaan di masyarakat Benny terlibat pada skenario tersebut sehingga perlu dijawab melalui lembaga hukum. Kompolnas sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengawasi kinerja kepolisian itu diduga oleh Haris telah ikut mengembangkan narasi awal terkait kematian Brigadir Yosua. Setelah Verdi Sambo menjadi tersangka, diketahui semua berita terkait polisi tembak polisi adalah hoax alias bohong. Alasan saja tim sus Mabes Polri harus memeriksa Pak Benny Mamoto, cek rekening dan HP beliau, karena dugaan di masyarakat bahwa Pak Benny Mamoto terlibat dalam skenario tembak-menembak, tulis Haris dalam akun Twitternya.
KNPI Haris seperti dikutip Lintas Parlemen Jakarta Kamis ya. Selain Beni, Haris juga meminta Komisioner Komnas HAM M. Khairul Anam yang telah membela dalam tanda kutip dengan mempertanyakan tujuan polisi geledah rumah FS yang dilakukan oleh aparat kepolisian. M. Khairul Anam menyebutkan pihaknya telah berkomitmen bersama kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Ini Khairul Anam harus diperiksa oleh tim Sus Mabes Polri, cek rekening dan juga HP dia karena banyak dugaan di masyarakat bahwa Khairul Anam terlibat dalam skenario tembak-menembak, tulis Haris. Kita iseng-iseng ya buat ini ya. Buat polling ya. Terkait ya kan hiruk pikuk pemberitaan ya, terkait hiruk pikuk pemberitaan kasus Yosua ya, mana yang lebih Anda percaya? Saya bilang lebih ya, mana yang lebih Anda percaya? Kemudian Beni Mamoto, Haris pertama, kemudian Khairul Anam. Oh enggak deng, Khairul Anam nomor 2 berarti karena C ya. Jadi Beni Mamoto, Khairul Anam dan Haris pertama ya. Ingat pertama ya. Ya. Jangan salah ya, jangan pertanyaan. Jadi itu fatal ya. Oke. Selain Beni, Haris juga meminta Khairul Anam diperiksa ya. Ini Khairul Anam harus diperiksa ya. Mantap Kanda Muhammad Mahfud MD, bongkar motif pembunuhan Brigadir J agar masyarakat tahu yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak liar dan simpang siur informasinya. Bapak harusnya mengecek kembali apakah pernyataan Kombes Budi Herdi Susianto itu adalah kebenaran atau kebohongan. Jangan asal bicara copy paste. Pak Beni Mamoto kan sudah tahu bahwa ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Masa kemarin seorang polisi baru diumumkan setelah 3 hari? Masa kematian ya? Seorang polisi baru diumumkan setelah 3 hari. That's the point ya. Ini poinnya kan jelas sekali. Makanya tadi juga untuk Fahmi Alamsyah. Kok bisa dia percaya begitu saja? Karena katanya teman. Oh, justru kalau ada kasus seperti itu, kita harus benar-benar korek. Kecuali temannya berterus terang ya, makanya dia percaya. Artinya percaya dengan cerita yang kemudian dia tidak sampaikan ke masyarakat. Oke. Jadi kita iseng-iseng saja ya, bukan iseng-iseng. Pokoknya kita vote untuk memberikan semacam background ya, apakah seseorang itu bisa dipercaya atau tidak. Termasuk juga Refli Harun di vote nggak apa-apalah. So I have no agenda ya. Oke, kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Oke. Setuju nggak ya Sobat Era sekalian? Keren cadas semua yang mengumumkan kejadian orang-orang yang hebat, tapi kenapa mereka sangat gampang percaya? Apa tidak malu? Buzzer-buzzer sudah merasuki semua lini di negeri ini, bahkan di kepolisian pun banyak sekali buzzer. Dengan diumumkan terlambat 3 hari saja, mestinya BM curiga nggak cerdas ya. Tidak ada harkat dan martabat bagi seorang pemimpin, hanya mementingkan keselamatan sendiri. Haris itu yang dulu ada yang nonjok ya bang, sepertinya Haris ini orang yang jujur, mana saya tahu jujur atau enggak ya. Kita tidak bicara jujur dalam semua tempat, semua kejadian, tapi kita bicara dalam konteks ini ya. Kompolnas sama Komnas kan memalukan. Kemudian harusnya Komnas dan Kompolnas berbicara setelah ada kekuatan hukumnya. Enggak juga ya. Dia berbicara terukur. Ya. Bicara terukur itu kan saya kira nggak perlu diajarkan karena mereka orang yang paham. Jadi kalau berbicara terukur itu tidak terkesan mempercayai dan membela, tapi flat aja, terukur. Misalnya, bagaimana pendapat Anda mengenai kasus kematian yang di press conference kan? Ya nanti kami akan tindak lanjuti, lihat monitor ya, kan begitu. Atau apa saja. Kalau dia harus mengutip, ya kutip saja apa adanya, as it is. Tapi kalau memberikan pendapat bahwa tidak ada kejanggalan, wah itu udah
itu namanya sertifikasi atau endorsement ya. Nah, sertifikasi dan endorsement itu ya orang tanya apa motifnya kira-kira begitu ya. Itu maksudnya ya. Kalau kita mengendorse sesuatu tentu ada motifnya. Seperti saya ya, mengendorse kemarin pempek Arafi ya kan. Itu motifnya biar saya dikirimin pempek lagi kira-kira begitu. As simple as that ya kan. Jadi pempek Arafi enak. Pertama saya memang jujur enak, karena kalau nggak enak nggak mungkin saya endorse ya kan. Kedua, maksudnya biar dikirimin lagi kira-kira begitu. Jadi kan sederhana kan. Nah, apakah dia mau beriklan? Nggak mikir, karena ini usaha rumah tangga. Masa kita tega minta iklan dengan usaha rumah tangga ya? Kan saya bilang kalau usaha kecil dan menengah nggak apa-apa saya endorse ya. Tapi kalau ditanya kejujurannya apa motivasinya? Ya motivasinya biar dikirim lagi kira-kira begitu ya. Oke. Mereka berdua dah masuk angin terkait KM50 ya. Kita tidak tahu ya. Nanti mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa undang salah satunya ya untuk melakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat misalnya keterangan Komnas HAM di awal-awal ya dengan bicara CCTV dan lain sebagainya, mereka sadar apa enggak ya? Mereka masuk trap ya. Trap yang menunjukkan seolah-olah yang namanya Verdi Sambo tidak berada di tempat ketika kejadian dilakukan ya. Termasuk CNN itu ya. Jadi Verdi Sambo baru keluar 17.10, kejadiannya antara 17.05 sampai sebelum 17.23. Itu kan seperti alibi bahwa Verdi tidak ada di tempat. Tapi untungnya kan ada Baradae yang mengaku apa adanya. Tapi hati-hati, Baradae kemudian sepertinya mulai dibatasi aksesnya. Mudah-mudahan tidak ya. Oke. Karena di Indonesia budaya malu sudah tidak ada, yang ada buzzer. Kemudian Polri harus diambil alih, TNI, Jenderal Mabesnya dipecat semua terlibat skandal gelap tuh. Ya nggak begitulah ya. Kita nggak bisa menyelesaikan negara tanpa tata negara. Kalau mau memperbaiki institusi kepolisian, ya kata Listio Sigit saja. Kalau buntutnya tidak bisa diperbaiki, kepalanya dipotong. Masalahnya adalah kalau yang buntutnya itu irjen, kepalanya siapa? Itu kan masalahnya kan. Kepalanya pasti di atas irjen kan, nggak mungkin kepalanya kombes gitu ya. Kalau misalnya pakai pernyataan dari Verdi Sambo atau Sambo, 2 tingkat di atasnya harus bertanggung jawab. Ya 2 tingkat di irjen cuman jenderal, karena setelah irjen komjen, setelah komjen ya jenderal ya. Makanya kalau membuat sebuah pernyataan kira-kira terukur lah, ya kan? Terukur dan kemudian harus ada batas-batasnya. Rupanya dalam benak dia yang bisa melanggar itu hanya kombes ke bawah. Jangan-jangan kan begitu, jenderal nggak boleh melanggar atau tidak bisa melanggar. Bang, ini kapan habis? Sudah kenapa tidak naik ke penjara? Ya enggak lah, ini kan harus ada SPDP. Ada SPDP kan, surat perintah dimulainya penyidikan. Sudah diterima oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung kemudian sudah menyiapkan tim ya. Oke, Bang RH, kalau semuanya disuap berarti hingga saat ini Kapolri pun terlibat dong. I don't know exactly, tanyakan Kapolri sendiri ya. Sama seperti Pak Jokowi bilang, bagaimana kasus Brigadir J? Ya tanyakan kepada Kapolri. Padahal Pak Mahfud sendiri itu di-update melulu ya. Kenapa Pak Jokowi tidak mau misalnya hal yang sepenting ini sampai ke dia misalnya ya kan? Karena ini penting banget soalnya. Breaking news, Bareskrim hentikan penyidikan kasus pelecehan istri Irjen Sambo oleh Brigadir J. Ya udah, itu dengan sendirinya ya, karena sudah diakui bahwa tidak ada pelecehan di TKP ya, di TKP, ingat ya, di TKP. Jadi di tempat kejadian perkara. Berarti apa yang disampaikan oleh Putri bohong dong, atau mungkin dia dalam tekanan melaporkan itu, kita tidak tahu karena Putri kan tidak pernah diperiksa soalnya, itu yang jadi masalah. Dia tidak pernah diperiksa, belum diperiksa, sehingga kita tidak bisa mengatakan dia bersalah atau tidak bersalah ya. Negeri ini terlalu banyak sudah pengkhianat bangsa yang sangat nampak. Tandanya tak tahu malu. Saya tak heran dengan keadaan ini. Ya celakanya adalah orang-orang yang menjabat, orang yang tidak jujur dan tidak amanah. Orang-orang yang selama ini
bisa memanfaatkan jabatan untuk melakukan gerak mobilitas vertikal. Nah, ini yang menyedihkan ya kalau kita mau jujur. Sementara yang jujur, yang amanah biasanya cepat sekali disingkirkan ya kan. Ya kan? Yang benar disingkirkan ya, yang salah dipromosikan. Nah, tapi mudah-mudahan terbalik nanti ya sekarang ini. Yang benar dipromosikan, yang salah disingkirkan, kira-kira begitu ya. Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Silakan baca-baca lagi dan kita akan lanjutkan dengan hal-hal lain yang penting ya terkait kasus ini, dan juga mudah-mudahan nanti ada berita-berita lainnya yang pantas dan perlu kita bahas dan menarik sobat era sekalian. Jangan lupa ya, ke Langit Music, kemudian ke Cloud Music, kemudian ke iTunes, ke mana lagi pokoknya yang ada musiknya, download lagu-lagu Refli Harun dan Ogi Carista. Ada 10 lagu, mulai dari Pemimpin Adil, Salam 0%, Lelaki yang Tak Miliki Hatimu, Otak Liar, dan lain sebagainya, Menjelang Akhir Kehidupan, Berita Bohong, dan lain sebagainya. Dan itu adalah album pertama yang kami buat, 10 lagu. Sebenarnya sudah ada 9 lagu lainnya yang juga siap, tapi membuat musik tidak murah. Itu saja sobat era sekalian. Lagu apa yang harus kita dengarkan sekarang? Ayo mudik walaupun tidak mudik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.